donor darah itu apa sih? Nah, donor darah itu adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah yang selanjutnya akan digunakan untuk transfusi darah. Nah, ada beberapa hal juga yang harus disiapkan sebelum donor darah loh. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Yang kedua, tidur yang cukup sehingga dapat mengurangi risiko badan lemas atau pusing setelah donor darah. Yang ketiga, mengkonsumsi banyak air putih. Yang keempat, dan pada saat ingin melakukan donor darah, jangan lupa memakai pakaian yang lengannya dapat digulung ke siku. Syarat agar bisa melakukan donor darah yaitu yang pertama berusia 17-60 tahun, yang kedua berat badan minimal 45 kg, yang ketiga tekanan darah normal yaitu sistol 100-170 mmHg dan diastol 70-100 mmHg. Yang keempat, kadar hemoglobin normal antara 12,5 sampai 100 gram per desiliter. Yang kelima, tidak mempunyai penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, menderita penyakit jantung, menderita penyakit hepatitis B maupun hepatitis C, dan penyakit sifilis. Kapan sih kita harus menunda untuk mendonorkan darah kita? Nah, ternyata sebelum kita mendonorkan darah kita harus mengetahui waktu yang tepat loh untuk nantinya. Nah, waktu tersebut berbeda tergantung dengan apa yang kita alami. Ada yang 5 hari, ada yang 8 minggu, ada yang 6 bulan, dan bahkan ada yang sampai 3 tahun loh. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ialah yang pertama, apabila kita sakit demam atau influenza, kita harus menunggu 1 minggu setelah sembuh baru kita mendonorkan darah kita. Kemudian, apabila kita sudah mencabut gigi kita harus menunggu hingga 5 hari setelah sembuh baru kita bisa mendonorkan darah kita. Kemudian, apabila sudah operasi kecil rentang waktu 6 bulan dan operasi besar kita harus menunggu dalam rentang waktu 1 tahun. Selain itu, apabila setelah melakukan transfusi, kita juga harus menunggu selama 1 tahun baru kita bisa mendonor darah kita. Dan apabila kita melakukan cut dengan penderita hepatitis, harus menunggu 1 tahun terlebih dahulu. Kemudian, bila kita sedang hamil, menunggu 6 bulan setelah melahirkan, dan bila menyusui, menunggu 3 bulan setelah berhenti menyusui. Setelah sakit malaria, kita harus menunggu dulu 3 tahun setelah dinyatakan bebas gejala malaria. Selanjutnya, setelah berkunjung dari daerah yang endemis malaria, kita harus menunggu juga 1 tahun. Bila kita tinggal di daerah endemis malaria selama 5 tahun berturut-turut, maka kita harus menunggu selama 3 tahun setelah keluar dari daerah tersebut. Nah, bila kita sedang bertipes, kita menunggu 6 bulan setelah sembuh. Dan yang terakhir, bila kita sudah divaksin, tunggu dulu sampai 9 minggu baru kita bisa mendonorkan darah. Nah, oleh karena itulah kita harus menunggu untuk memberikan darah terbaik kita kepada penerima. Untuk melakukan donor darah, pertama-tama kalian harus datang ke rumah sakit, UTD, atau ke PMI terdekat. Setelah itu, kalian bisa langsung mengisi formulir donor darah. Kemudian, kalian akan dicek kondisi kesehatannya. Jika kondisi kesehatan kalian memenuhi syarat donor darah, kalian bisa langsung melakukan proses pengambilan darah. Proses pengambilan darah berlangsung sekitar 8-10 menit. Setelah proses selesai, kalian dianjurkan untuk melakukan istirahat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kalian bisa langsung mengambil kartu donor, camilan, serta minuman. Nah, apa aja sih manfaat yang kita dapatkan setelah donor darah? Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua, kesehatan kita menjadi lebih terpantau, yang dimana dalam alur donor darah terdapat cek kesehatan. Yang ketiga, membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Setelah kita mendonorkan darah,
sampai 8 minggu dengan sel darah merah yang baru. Nah, proses pembentukan sel darah merah ini akan membantu tubuh menjadi lebih sehat dan lebih efisien serta produktif. Yang keempat, membantu membakar kalori. Donor darah membantu membakar kalori dalam tubuh kita, yaitu sekitar 650 kalori dalam satu kantong darah. Yang kelima, mengurangi resiko penyakit jantung. Dan yang terakhir, membantu mendeteksi penyakit serius atau penyakit infeksi seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan juga sifilis. Yakin nih nggak mau donor darah?